Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan Ibu dosen, Ibu Dr. Nur Sanita Nasution MP, pada rekan-rekan semua yang hari ini kita bersama-sama untuk menggali ilmu, bersama-sama untuk memotivasi diri dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran kita. Baik, pada siang hari ini, perkenalkan saya kelompok 7 yang terdiri dari saya pribadi, Anis Masana, kemudian yang kedua Ibu Siti Nurlaila, yang ketiga Ibu Mukminah. Sebelum dimulai, permohonan maaf, izinkan karena teman kami Bu Siti Nurlaila dan Bu Mukminah lagi dalam perjalanan karena ada raker dari satuan kerjanya beliau. Jadi nanti seandainya ada materi yang beliau sampaikan agak terputus-putus, mohon dimaklumkan. Baik, pada materi hari ini kelompok kami berjudul Inovasi dalam Berorganisasi. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurlaila. Kepadanya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Siti Nurlaila akan memaparkan PT yang inovasi merupakan konsep yang terus berkembang. Dari keberhasilan pada masa sekarang merupakan indikasi dari terwujudnya dampak inovasi. Inovasi banyak memberikan dampak terhadap kondisi organisasi maupun kreativitas, di mana inovasi berasal baik perorangan maupun organisasi. Next. Dapat sampai next. Sudah, Bu. Definisi organisasi. Oke, udah. Definisi organisasi menurut pendapat Rogers, suatu sistem yang stabil yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu untuk mencapai sama dengan mengadakan jenjang dan pembagian tugas tertentu. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau baik berupa hasil. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mukminah. Halo Ibu Mukminah. Ya, baik, saya akan melanjutkan inovasi organisasi. Hal yang baru yang Belum di dalam ini. organisasi formal. Next. Halo Ibu. Silakan Bu Mukminah. Tujuan rumusan. Pola inovasi. Baik. Putus-putus ya. Suaranya putus-putus, Bu Mukminah. Baik, saya akan bantu dari sini, Bu Mukminah. Baik, saya akan melanjutkan syarat-syarat organisasi. Syarat-syarat organisasi itu terdiri dari tujuan rumusan, kemudian pembagian tugas, kemudian struktur orientasi, berlanjut ke aturan dasar atau umum, yang berakhir dengan pola hubungan informasi. Next. Kepekaan organisasi terdapat di inovasi meliputi dari ukuran suatu organisasi, karakteristik struktur organisasi. Dalam karakteristik struktur organisasi ini dibagi menjadi unsur sterilisasi, kemudian kompleksitas, formalitas, keakraban anggota, dan kelenturan organisasi. Dalam kepekaannya juga ada karakteristik perorangan atau pemimpin, kemudian karakteristik eksternal suatu organisasi. Next.
Faktor yang mempengaruhi organisasi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi. Yang pertama yaitu life skill, kemudian kultur, strategi plan, dan external condition. Langkah-langkah pengambilan keputusan bukan inovasi yang terdiri dari satu, ketersediaannya berbagai alternatif tantangan kegiatan yang harus dilakukan atau berbagai tindakan yang harus diambil. Kedua, tersedia rangkaian konsekuensi dari setiap alternatif kegiatan atau tindakan yang harus diambil atau dipilih. Yang ketiga, menyusun urutan atau ranking konsekuensi dari setiap alternatif berdasarkan kemanfaatan bagi organisasi. Yang keempat, memilih salah satu alternatif yang paling menguntungkan dan paling mudah dilaksanakan. Next, Pak. Dua keputusan inovasi dalam berorganisasi terdiri dari dua. Yang pertama, keputusan orientasi dan keputusan kolektif. Keputusan orientasi meliputi keputusan orientasi dibuat oleh seseorang atau sekelompok kecil, orang-orang yang sering disebut juga sebagai kelompok dominan dalam suatu organisasi. Ada dua macam tipe keputusan orientasi, yaitu pendekatan partisipatif dan pendekatan otoritatif. Keputusan kolektif. Keputusan ini sebagai suatu cara yang digunakan para anggota sistem sosial untuk menerima atau menolak inovasi dengan kesepakatan bersama, dan semua anggota harus menerima keputusan yang telah dibuat secara bersama. Proses inovasi dalam organisasi. Proses ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan individu atau suatu organisasi mulai sadar atau tahu adanya inovasi sebagai menerapkan atau implementasi inovasi. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi sebuah perubahan. Tahap proses inovasi dalam organisasi menurut Zalman dan kawan-kawan pada tahun 1988 terdapat dua tahapan, yaitu tahapan pemulaan atau inisiasi yang meliputi langkah pengetahuan dan kesadaran, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, dan yang terakhir langkah keputusan. Belum Pak Safei? Belum. Dilanjut sama saya. Tahap implementasinya meliputi dari langkah awal suatu implementasi tersebut, kemudian langkah kelanjutan diadakan pembinaan. Next. Lanjut, Pak. Tahap proses inovasi dalam organisasi menurut Roger pada tahun 1983, yaitu tahap inisiasi atau permulaan yang meliputi dari agenda setting, kemudian penyesuaian atau matching. Kemudian tahap implementasinya yang meliputi dari proses redefinisi atau restrukturisasi, kemudian klarifikasi dan rutinitas. Kesimpulan, pada kesimpulan kali ini, inovasi tidak hanya terjadi dalam masyarakat terbuka dan masyarakat luas, tetapi juga terjadi dalam sebuah organisasi. Inovasi merupakan perubahan yang direncanakan oleh organisasi dengan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan. Penerapan gagasan-gagasan baru agar menjadi kenyataan yang bermanfaat dan menguntungkan. Proses inovasi dalam sebuah organisasi memiliki beberapa tantangan positif dan negatif, di mana diantaranya adalah kepekaan anggota-anggota organisasi terhadap inovasi tersebut, serta besar kecilnya ukuran sebuah organisasi juga turut menentukan sulit atau tidaknya inovasi diterima dalam sebuah organisasi tersebut. Baik, Bapak Ibu,
Itulah tadi paparan dari kelompok 7 mengenai inovasi dalam berorganisasi. Mungkin dari paparan ini masih banyak sekali kekurangan, kita saling berkolaborasi, kita saling berpendapat, bertukar pikiran untuk pengembangan inovasi dalam berorganisasi, terutama dalam pengembangan inovasi pembelajaran. Kenapa? Dari paparan ini, monggo yang mau memberikan pendapat, saran, dipersilakan. Boleh izin bertanya? Boleh, monggo Ibu. Dengan Ibu. Siti Mutmainah. Oh iya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, tadi yang sudah dijelaskan dalam slide 3, kalau nggak salah, atau 4, itu ada kepekaan organisasi terhadap inovasi. Nah, kepekaan organisasi terhadap inovasi, di situ diantaranya ada sentralisasi, ada kompleksitas, formalitas, keakraban anggota, dan ada kelenturan organisasi. Nah, yang saya mau tanyakan, yang tadi, ini kan belum dijelasin seperti apa. Nah, kalau dalam ranah sebuah pendidikan, itu contohnya seperti apa? Gitu. Dan ranah kita bicara dalam sebuah pendidikan ya. Dalam sebuah pendidikan ranahnya seperti apa, contohnya bagaimana dalam kepekaan organisasi inovasi yang tadi dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mut. Di sini yang ditanyakan bagaimana kepekaan organisasi dalam inovasi di dalam pendidikan. Contohnya. Contohnya ya. Ya. Jadi kan inovasi itu kan sebuah ide atau metode yang dirasakan yang ada suatu hal yang Bu Anis, ditampung dulu, itu baru satu pertanyaan. Silakan dari yang lain. Siap Ibu, ya terima kasih. Bisa bagi-bagi, mungkin Bu Muminah jawab satu, kemudian nanti Ibu Siti bisa jawab satu, gitu ya. Terima Silakan. kasih. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang mau. Baik, saya mau bertanya, Bunda. Monggo, Bapak. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dosen wabarakatuh. dan yang saya banggakan, saudaraku semua seperjuangan, mohon izin untuk bertanya. Simpel aja, apa perbedaan organisasi dengan koperasi? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Organisasi dengan apa, Pak? Organisasi dengan koperasi. Koperasi. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ya, satu lagi silakan. Nanti ini mungkin bisa dijawab oleh Bu Muminah ya. Apa bedanya organisasi sama koperasi? Silakan satu lagi. Saya. Monggo Pak Safei. Iya. Bu Anis, jadi di tahap proses inovasi dalam organisasi itu kan ada rencananya ya. Satu mungkin nanyanya adalah ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi itu? Kemudian kira-kira waktunya, adakah penelitian tentang waktu proses inovasi itu terjadi atau bisa maksimal gitu? Kira-kira ini waktunya berapa? Dengan bulankah, tahunkah, harikah? Seperti itu. Ya, seperti dulu Bu Anis. Baik, makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, pertanyaan Pak Lanang. Organisasi. Kalau koperasi itu menggunakan dana dan simpan pinjam, sedangkan organisasi itu suatu kelompok manusia-manusia yang diberi tugas, ketua, sekretaris, ada bendahara. Nah, itu perbedaan menurut saya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi ya sebetulnya ya.
Iya, Bu Mina. Koperasi Ya. organisasi juga ya. Oke. Ya, lanjut Bu Anis. Baik, terima kasih Bu Dokter. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Siti Mutmainah, kepekaan organisasi dalam inovasi dalam dunia pendidikan itu contohnya bagaimana? Karena tadi kan dijelaskan itu ada sentralisasi, kompleksitas, formalitas, dan keakraban hubungan antara anggota. Dalam dunia pendidikan itu sentralisasinya suatu lembaga pendidikan itu berpusat pada suatu pimpinan, yaitu kepala sekolah, gitu kan. Kemudian kompleksitasnya bagaimana? Akan dibagi beberapa komponen seperti bagian kurikulum, tata usaha, gitu kan, sehingga terjadi kolaborasi dalam mengembangkan suatu lembaga. Formalitasnya bagaimana? Menekankan pada aturan-aturan yang baku dalam suatu lembaga tersebut. Bagaimana dengan keakraban hubungan? Ya, harus ada terjadinya kesepakatan antara guru, kemudian bukan guru saja, akan tetapi seluruh warga yang ada di lingkungan sekolahan tersebut. Oke. Ya. Satu lagi mungkin Bu Siti Nurlela bisa jawab tuh, faktor yang mempengaruhi inovasi organisasi. Setelah ini mungkin Ibu Siti bisa offline ya, jadi menikmati Bromo ya. Luar biasa. Bu, masih mute Bu Siti. Masih mute, Bu. Masih di mute, Bu. Mohon maaf tadi. Ya, mohon maaf tadi faktor yang mempengaruhi inovasi organisasi. Hanya faktor apa ya? Yang mempengaruhi inovasi organisasi. Ya. Bu Siti, suaranya hilang. Ya. Halo. Hilang nih, berarti Bu Anis harus jawab. Ada suara. Saya akan mencoba menjawab tadi pertanyaan dari Pak Muhammad Syafi'i. Tahapan inovasi, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi, adakah batas waktu maksimal yang telah ditentukan? Artinya suatu lembaga pendidikan dalam penyampaian itu mempunyai kriteria ketentuan itu paling tidak sebelum diterjunkan ke anggotanya itu mesti ada batasan-batasan yang harus dibahas sehingga menjadi bahan yang baku baru disampaikan kepada seluruh warga masyarakat di pendidikan di wilayah sekolah. Oke. Bisa menambahkan? Ya, silakan. Silakan, Pak. Tadi kata positif, faktor yang mempengaruhi dalam berinovasi. Kalau saya bisa menggarisbawahi itu ada dua faktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Dalam faktor internal itu inovasi dipengaruhi oleh bisa terjadi dari individu itu sendiri yang berpusat kepada pusat kontrol, toleransi, nilai-nilai dalam sebuah pendidikan dan pengalaman dalam pribadinya itu sendiri, dalam internal itu sendiri. Bagaimana berjalannya sebuah inovasi dari internal pribadi. Dan yang kedua dari faktor eksternal itu dalam lingkungan. Bisa meliputi dari model belajar, dari aktivitas dan peluang yang ada di sebuah ranah pendidikan itu sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kesimpulannya? Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kesimpulan dalam materi inovasi dalam berorganisasi, yaitu inovasi tidak hanya terjadi dalam masyarakat terbuka atau masyarakat luas, tetapi juga terjadi dalam sebuah organisasi. Inovasi merupakan perubahan yang direncanakan oleh organisasi dengan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan beberapa gagasan-gagasan untuk menjadi kenyataan yang bermanfaat dan menguntungkan. Baik, Bapak Ibu, itulah kesimpulan untuk inovasi dalam berorganisasi pada kelompok kami, kelompok 7.
Adapun kurang lebihnya nanti akan dibantu sama Bu Dokter dalam pencerahan materi tersebut. Oke, ya terima kasih ya, kelompok ini sudah bagus ya presentasi, dan itu teman-teman sedang jalan-jalan dinikmati aja ya. Kasihan masih harus ke kelas ya, nggak apa-apa. Jalan-jalan itu penting juga ya untuk refreshing. Oke ya. Dan pahalanya Bunda. Yang nggak ikut jangan ngiri, nggak boleh. Oke, jadi kalau kita bicara tentang organisasi, jangan lupa organisasi itu kumpulan orang-orang ya. Jadi dalam organisasi tentu harus ada pembagian perannya, sehingga semua orang menjalankan dengan baik. Jadi kalau misalnya tidak diatur, organisasi nggak punya aturan, siapa yang pimpinan ya, apa tugasnya, siapa yang jadi anggota, apa tugasnya, maka nanti tidak bisa jalan searah. Jadi kalau satu organisasi itu tidak kepemimpinannya tidak secara sistem, bukan orangnya yang kuat gitu ya, orangnya gemuk kuat nggak gitu, tapi secara sistem organisasi itu sudah merencanakan, tadi ada planning ya, merencanakan dan kemudian membuat strateginya menghadapi ke depan dan kemudian bagaimana evaluasi dilakukan. Nah, organisasi yang modern sekarang dengan adanya teknologi itu tidak terlalu mengandalkan kepada pimpinannya, tapi adalah bagaimana sistem itu berjalan secara kompak ya. Jadi yang kedua adalah evaluasinya nggak nunggu bulanan, evaluasi itu everyday. Jadi setiap hari evaluasi monitoring gitu ya. Dengan teknologi maka itu dimungkinkan. Nah, kerjasama kolaborasi seperti inilah yang membawa organisasi itu sukses ke depan. Nah, kalau kita bicara pendidikan, ada yang khas atau tidak di pendidikan dibandingkan dengan organisasi umum. Misalnya organisasi koperasi tadi kan, salah satunya yang ditanya. Kalau koperasi berarti dia kan bicara walaupun oleh anggota, untuk anggota, dari anggota gitu ya, kebersamaan. Tapi fokusnya mereka tadi simpan pinjem ya, bagaimana mensejahterakan anggotanya. Nah, kalau di pendidikan bukan itu ya. Tujuan utamanya adalah kaitannya dengan bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa membantu mempermudah kehidupan. Nah, bagaimana pendidikan itu bisa menjadi terorganisir bagus ya? Kalau organisasinya nggak baik ya. Jadi harus dimulai dari organisasi ya, organisasinya. Nah, ini organisasi harus berkembang. Bagaimana inovasi? Loh, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa teknologi nggak bisa dihindari, kalau organisasi menutup diri terhadap organisasi, terhadap teknologi, jelas dia tidak mempunyai planning yang bagus, tidak respon terhadap perkembangan zaman. Ya, nah ini juga akan menyebabkan organisasinya nggak berkembang. Harusnya dia melakukan difusi ya, artinya melakukan inovasi-inovasi gitu dengan kondisi sekarang, terus didifusikan semua yang diinginkan oleh organisasi. Ya, jadi tidak tergantung jumlah orangnya, tapi tergantung dari sistemnya. Dan ke depan kolaborasi penting termasuk di dalam pendidikan. Jadi pendidikan tidak bisa menghindari adanya kolaborasi ya. Kemudian sistemnya tentu nggak boleh sistem yang otoriter gitu kalau di pendidikan udah nggak zaman ya. Jadi dia harus lebih kolaboratif. Terus yang kedua yaitu memperhatikan kaitan dengan tuntutan zaman sekarang dengan teknologi. Jadi harus lebih canggih ya. Kemudian juga banyak hal yang mempermudah ya, teknologi itu mempermudah dalam pendidikan. Nah, sehingga informasi-informasi yang disampaikan kepada anak didik kita misalnya ya, ataupun nanti di sekolah, kepala sekolah kepada guru-guru kaitan dengan kurikulum, semuanya tuh harus update gitu ya, harus update dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ya, jadi kalau misalnya ini terorganisasinya kompak gitu ya, maka tidak ada yang terlewat ya. Kebersamaan itu menjadi penting sehingga apa yang diinginkan organisasi bisa dilakukan. Nah, organisasi yang mengikuti perkembangan, ya artinya punya strategi yang ke depan lebih jauh ke depan, ya, tidak hanya menunggu permasalahan, maka yang seperti ini yang biasanya bisa lebih bertahan di jangka panjang. Ya, nah dalam pendidikan kita tahu pendidikan itu kebutuhan yang long life ya, seumur hidup selagi ada manusia dia butuh pendidikan. Maka organisasi ini harus dipahami dalam organisasi pendidikan apalagi ya, itu harus bisa organisasinya sehat, organisasinya tanggap gitu ya, dan kemudian mengikuti perkembangan ya, sehingga membawa efek yang positif ya terhadap pendidikan. Ya, jadi jangan sampai organisasinya tidak tertata atau tidak kompak gitu ya, bisa
kolaboratif sehingga akhirnya inovasi ya, adanya temuan-temuan baru gitu ya dalam organisasi. Jadi banyak hal saya kira di zaman sekarang itu banyak inovasi di bidang organisasi. Ya, kita bisa lihat dan kemudian bagaimana didifusikan ya, sehingga apalagi di pendidikan itu akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak ya. Dan tentu nanti efeknya akan kembali ke organisasi kita sendiri ya. Jadi konteksnya di sini tentu bicara tentang organisasi pendidikan ya. Baik dalam level organisasi itu kelas itu udah organisasi sendiri, sekolah itu udah organisasi gitu ya. Apalagi koperasi di sekolah itu organisasi. Jadi banyak ya, banyak kolaborasi antar organisasi itu, apalagi kalau orang yang sama ada di berbagai tempat ya. Maka kita harus tahu di masing-masing organisasi itu punya tujuan yang agak berbeda. Dia harus tahu ini organisasinya sedang berada di mana sehingga kolaborasi yang dilakukan akan membawa nilai yang positif. Ya, kita berharap ke depan tidak ada lagi pendidikan terhenti karena organisasinya nggak berjalan dengan baik. Oke, saya kira itu kajian kita hari ini. Masih ada berapa kali ya sebelum kita UAS ya? UAS itu akhir atau pertengahan Januari ya, kita baru UTS ya. Jadi ya mungkin sekitar Januari selesai perkuliahan ya. Jangan lupa saya ingatkan, dari sekarang saya ingatkan jangan lupa untuk tugas UAS ya, jangan dadakan tinggal 2 minggu gitu, enggak ya. Jadi dari sekarang saya udah ingatkan masing-masing mahasiswa tolong membuat makalah yang terkait dengan difusi inovasi dalam pendidikan. Itu ya. Oke, saya kira itu. Ini saya tadi chat di grup apa ya? Ini ada yang terpental. Oke, ini grupnya di WA grup saya nyari Izin, apa nama grupnya Bunda, ya? Kelas. ada tugas izin Bunda, ada tugas individu membuat makalah, Bun. Judulnya? Judulnya terserah, tapi sesuai dengan topik-topik yang ada di dalam RPS kita ya. Oh, satu aja dipilih ya, Bun? Ya, boleh. Nah, dulu kan dari awal saya sarankan agar mungkin lebih baik topik mana yang dipresentasikan, kemudian diambil itu, karena sudah dibahas ya, jadi lebih mudah. Oh, berarti yang sudah dipresentasikan boleh ya, Bun? Boleh, gitu ya. Tapi di luar itu pun tidak masalah. Saya ingin sampaikan nanti di grup WA. Grup WA kita namanya apa ya, Bu? Difusi. SBT, Bu. SBT. Bukan, ada grup WA. SBT, Bu. Yang khusus SBT 14. apa ya? SBT 14. SBT. SBT 14. Oke, SBT 14. Nah, nanti saya ingatkan di sana ketentuannya untuk makalah ya. Agar bisa dipersiapkan dari sekarang, jangan dadakan ya. Nanti makalahnya dikirim di mana, Bunda? Di Classroom atau email? Classroom aja, ya di Classroom. Oke. Ya. Ya, kita punya Classroom-nya kan. Air bening. Iya, Bu. Kita kirim di situ. Ya, Bunda. Individu itu berarti dikerjakan sebelum puas ya? Ya, sepekan sebelum AS ya. Kita ada 3 kelompok lagi, Bu, yang mau maju. Jadi ada 3 kelompok lagi yang akan maju. Nanti kita masih Gimana itu? masih 3 pekan lagi ya Pak CVI ya. Iya, betul, Bu. Kita Ya betul. sebelum UAS. Jadi ketua kelas ingatkan jangan sampai waktunya habis gitu ya. Jangan sampai di 1 hari sampai 3 kelompok ya. Cukup 1 kelompok 1 hari. Oke, saya kira itu. Terima kasih perhatian Bapak Ibu yang sedang jalan-jalan, silakan dinikmati aja. Oke. Terima kasih, Bu. Mohon maaf. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Sama. Bu.